Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, hari Senin ini kita masuk ke pelajaran matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Oke, dengan membaca doa tadi mudah-mudahan semua pelajaran nanti dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita siswa semuanya mendapat pencerahan. Ya. Hari ini Senin sesuai dengan jadwal kita itu adalah masih matematika, masih di tema materi keliling bangunan datar. Oke, tapi yang kita bahas hari ini adalah yang ketiga, itu adalah segitiga. Ya, kita akan membahas keliling segitiga. Bisa kalian lihat di buku matematiknya di halaman 121. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Mana gambarnya? Ini dia. Ya, itu adalah gambar penggaris yang berbentuk segitiga. Ya, ini biasanya penggaris banyak dijual-jual, ya, yang berbentuk penggaris segitiga. Oke, halaman selanjutnya di bangun segi memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuknya. Perhatikan gambar berikut, ya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Ya, yang pertama dibagi dari jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Itu adalah ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga lancip. Inilah dia bentuk, ya, segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Oke, jenis yang kedua itu adalah jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ya, berdasarkan panjang sisi dibagi menjadi beberapa bagian juga. Ya, ada 3. Yang pertama segitiga siku-siku, sisinya, dan lihat ini adalah sisinya segitiga tumpul dan segitiga lancip. Sama, kalau berdasarkan jenis seginya berdasarkan besar sudut itu sama dengan berdasarkan panjang sisi. Ini dia, ya, sisinya ada 3 sisi. Oke, sedangkan besaran sudutnya berbeda-beda. Itu bisa kalian lihat di halaman 122. Ya, halaman 122. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, jadi yang penting ingat, segitiga itu mempunyai ini ada segitiga siku-siku berdasarkan sudut, ya. Berdasarkan sudut, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Mana dia? Ini dia. Besaran sudutnya ini adalah 90 derajat. Ya, ini besaran sudutnya ini adalah 90 derajat.
ya, itu adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau dia 90 derajat, besaran sudut ini dari sisi satu ke sisi ini lainnya, ya, atau dari alas ke tinggi, itu membentuk sudut 90 derajat, itu adalah segitiga siku-siku. Oke. Ada segitiga lancip, adalah segitiga yang besaran sudutnya kurang dari 90 derajat, ya. Kurang dari 90 derajat. Mana dia bentuknya? Oke, ini adalah contoh dari segitiga lancip. Besaran sudutnya, ya. Sudut ini itu adalah kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, segitiga tumpul adalah segitiga yang besaran sudutnya lebih dari 90 derajat, ya. Oke. Ini ya segitiga tumpul, contohnya sudutnya lebih dari 90 derajat, ya. Oke. Kalau kalian itu bisa kalian lihat di halaman 122. Tahukah kamu, ya, itulah 3 jenis segitiga berdasarkan sudut, ya. Ada yang 90 derajat, ada yang kurang dari 90 derajat, ada yang lebih dari 90 derajat, ya. Selanjutnya, oke, coba lihat contoh di 4.9. 4.9 itu di halaman 124. Oke, tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Ya, ini dia segitiga sama kakinya. Ya, alas itu adalah 16 derajat Celcius. Ya, alasnya Celcius. Sentimeter 16 cm alasnya, ya. Ini alas 16 cm. Oke. Sedangkan sisi itu adalah 8 cm, ya. Sisi itu adalah 8 cm, ya. Berarti dia punya 2 sisi. Ini ukurannya sama, ya, 8 cm. Oke, bagaimana? Sekarang kita akan menentukan keliling segitiga sama kaki tersebut, ya. Penyelesaian. Oke. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm keliling segitiga, ya. Salah satu sisi ini dia, sisi yang belum kita ketahui. Ya, segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi sama panjang, atau salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm keliling. Jadi kita mau cari adalah keliling segitiganya, ya. Sedangkan sisi satu ini udah tahu kita 8 cm. Kalau ada tanda ini berarti ukurannya sama. Berarti di sini adalah 8 cm juga, ya. Oke, bagaimana caranya? Kita gunakan rumus K sama dengan, ya, ini rumusnya K sama dengan A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Sini tadi berapa? Ya, 8 di sini tadi, ya. Oke, selanjutnya K sama dengan, nih, K sama dengan keliling, ya, keliling ini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 16, ya. Dari mana hasilnya? Ini 8, ini 16, 8 tambah 8, ya. Ini sisi 2 ini sama nih, ya. Kalau di sini 8 berarti di sini 8 juga. Kalau di sini 10, berarti di sini 10 juga, ya. Oke, jadi dapatlah hasilnya adalah 32 cm untuk keliling segitiga ini.
Ya. Oke, jadi keliling segitiga sama kaki pada gambar di atas itu adalah 32 cm. Lanjut. Oke. Coba lihat di contoh 4.10. Itu di halaman 125. Ya, di halaman 125. Contoh, tentukan panjang sisi sama tentukan panjang sisi segitiga sama sisi ya. Jika diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 156 cm ya. Jadi yang diminta adalah kita mencari sisinya. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiganya sisinya sama panjang ya. Berarti segitiga sama sisi. Berarti tiga sisinya itu adalah sama panjang. Masih kita menggunakan rumus ya, K sama dengan A tambah B tambah C ya. Tapi kalau kita mencari sisi ya, tentukan panjang sisi segitiga sama sisi. Sama sisi itu berarti dia punya sisinya yang sama ya. Mencari kelilingnya berarti kita tinggal sisi K tambah sisi ya. Oke. Tuh makanya, atau bisa kita K sama dengan 3 kali A ya, 3 kali A. A nya itu sama sisinya ya. Karena sisinya itu sama-sama 106 ketahui kelilingnya itu adalah 156. Jadi kita mau ibaratnya gini. Kita mau membuat sebuah segitiga itu dengan tali yang panjangnya adalah 156 ya. Jadi kita mau buat segitiga sama sisinya, berarti sisinya itu sama segitiganya ya, dengan tali sepanjang 156. Makanya kita gunakan rumus itu adalah K sama dengan 3 kali A. A ini berapa? Nah, itu yang dia di tanda tanya. Oke. Maka dapat A itu sama dengan K bagi 3. Ya, kita mau cari A-nya. Bagaimana cari A-nya? Sekarang ini kita nggak tahu ya, A-nya itu berapa. Ya. Jadi untuk mencari A itu kita gunakan rumus A sama dengan K kali 3 atau keliling bagi 3. Ini rumusnya ya, untuk mencari A atau alas sisinya tadi ya, ibaratnya sisinya ya. Oke, lanjut. Maka dapat A sama dengan 156 bagi 3, dapatlah dia 52. Oke, jadi panjang sisi segitiga sama sisi adalah 52 cm. Berarti tali itu tadi kita bagi, maka untuk membentuk sebuah segitiga tadi yang sama sisi, tali yang panjangnya 156 ini ya, kita bagi dengan 3. Oke. Kita cuma dapat tali panjangnya nih, talinya 156 cm. Sekarang kalau bikin segitiga sama sisi, ya, tentu talinya kita akan bagi 3. Ingat, sama sisi itu berarti setiap sisinya itu adalah sama, ya. Setiap sisinya itu adalah sama. Oke. Ini contoh dari 4.1. Jadi kalau ada keraguan bisa tanya nanti sama Bapak, ya. Oke. Ini ada, misalkan keliling segitiga adalah K, sedangkan sisi segitiga adalah A. Itu adalah sisi pertama.
B adalah sisi kedua dan C adalah sisi ketiga. Maka keliling segitiga dapat dihitung dengan cara berikut. Oke. Nah, rumusnya ini dia. Untuk mencari keliling, ya. Untuk mencari keliling. Inilah kita gunakan rumus. Kalau ditanyanya keliling, Pak, kalau ditanya sisi, berarti kelilingnya udah ada. Tinggal kita bagi. Seperti ini. Ya. Ini dia. Oke. Kalau untuk mencari sisi, itu kalau sama sisi. Sedangkan untuk mencari keliling, kalian gunakan ini. Kalian punya 3 buah, ya. 3 buah tali yang ukurannya sama. Sekarang kita nggak tahu berapa keliling dari tali tersebut. Makanya kita ambil rumus adalah K sama dengan A tambah B tambah C. Itu untuk mencari keliling, ya. Oke, lanjut. Oke, ada ayo mencoba di halaman 125. Ya. Pertanyaan pertama, tentukan keliling segitiga berikut. Mana dia? Oke, ini adalah, ya, tentukan keliling segitiga berikut. Ini kelilingnya. Berarti kalian mencari A, B, C. Ya. Ini kelilingnya, ini alas tadi, berarti ini sama ini itu sama. Ya, ini adalah segitiga sama sisi. Kayak macam tadi juga. Ingat, rumusnya apa tadi? K sama dengan A tambah B tambah C. Ya, A tambah B tambah C. Kalau untuk nomor A ini adalah segitiga sama sisi. Sedangkan yang untuk B, ya, ini 15 cm. Masih sama. K sama dengan A tambah B tambah C, ya, masih sama rumusnya. 15 cm, ya, untuk A nya, sedangkan B nya adalah 27 cm, ya. Ini sama, berarti 27 cm juga. Oke, sedangkan yang C ini sama, ya, K sama dengan A tambah B. Ya, berarti 2 ini aja kalian tambah. Maka dapatlah kelilingnya. Yang ini gimana? Ya. Ini nggak perlu kalian cari. Berarti 2 ini yang kalian tambah. Oke. Itu pertanyaan yang pertama yang harus kalian kerjakan. Yang kedua, Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisinya sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya adalah 115 cm, ya. Ingat, Lani mempunyai kerudung berbentuk segitiga beraturan, ya, segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Dah, berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya adalah 115 cm. Oke. Ibaratnya gini. Nah, ini adalah contoh segitiga yang beraturan. Ya. Sisinya sama. Ya. Kalau soal nomor 2 seperti ini. Segitiga beraturan tuh, ya. Oke. Jadi sisi sini adalah 115 cm, sini 115, sini 115. Yang ditanya adalah, ingat, masih ditanyanya keliling, ya. Jadi kalian masih menggunakan rumus K sama dengan A tambah B tambah C, ya. Oke. Selanjutnya, tentukan pertanyaan 3, tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Oke.
segitiga di bawah ini. Tuh di halaman 126. Gambarnya tuh di halaman 126. Kelilingnya itu adalah 67 cm. Keliling ini 67 cm. Ya. Sedangkan sisi satunya adalah 13 cm. Kalau kalian memahami ini, gampang. Ya, sangat-sangat gampang. Itu bisa kalian pakai rumus yang kedua tadi. Itu adalah K sama dengan 3 kali A. 3 kali A. Oke. Itu yang kalian gunakan rumusnya. Selanjutnya bisa juga kalian lihat di halaman apa ya, untuk masalah ini bisa kalian lihat di halaman 125 ya. Di gas A sama dengan K bagi 3 ya. Kalau ini gampang, nomor A nih. Oke. Yang B sama rumusnya ya, K dibagi 3. Oke, berapa tiganya? Ya. Misalnya gini, kelilingnya 24. Kelilingnya 24. Ya, 24 dibagi 3 dapatnya berapa? Ya. 24 kita bagi 3. Berapa dapat? Setelah itu berapa dapat? Hasil dari pembagian tersebut kalian kurangi sama 8 cm. Oke. Sedangkan yang C ini sama. Ya. Cuma 3 sisinya enggak tahu. Sama. Ya, dapat ya. Masih kalau gunakan A sama dengan K bagi 3. Oke. Pertanyaan nomor 4, diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lain sama kaki? Ya, berarti nih. Oke, itu pertanyaan nomor 4. Sedangkan pertanyaan nomor 5 itu masih di halaman 126. Benny bermain ke rumah paman. Paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Ya, ingat segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi ke penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi tanaman panjang tanaman. Oke, berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny seluruhnya? Oke. Awalnya kalian cari keliling. Ya. Setelah dapat keliling, nomor 5. Setelah dapat keliling, nanti kalian jumlahkan. Ini tambah ini berapa? Ya. Saya dapat jumlah ini tambah ini, kalian kurangi sama keliling, maka dapatlah ini. Ya. Oke. Siku-sikunya ini sama panjang. Itu adalah 80 cm. Nomor 5 nih ya. Untuk nomor 5. Siku-sikunya ini sama panjang 80 cm. Pertama kalian gunakan K sama dengan A tambah B tambah C. Atau kalian cari sisinya dulu. Bisa juga. Ya. Ini tambah ini. Oke. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny? Itu adalah keliling. Ya. Masih rumus yang sama kita gunakan. Ya. Untuk mencari keliling. Ya. Untuk mencari alas. Oke.
inilah tugas yang harus kalian kerjakan. Itu adalah sebanyak 5 tugas. Ya, mulai dari halaman 125 nyampailah ke halaman 126. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Oke, sebelum Bapak tutup, marilah kita membaca doa. Siapa yang mau membaca doa? Hah? Ada yang mau membaca doa? Doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtani fardadhu illaya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Arti doa sudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin. Oke, selamat belajar. Semoga kalian bisa ya memahami dari materi kita. Itu masalah keliling segi 3. Bapak sudahi dengan terima kasih. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugasnya.